Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdhani dari kelas 1B KGE, akan menjelaskan penyelesaian tugas mekanika tanah berkaitan dengan klasifikasi tanah. Nomor 1 yaitu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Diketahui diameter lubang ayakan beserta persentase lolosnya. Liquid limit sebesar 35% dan plastis limit sebesar 26%. Yang diminta atau ditanyakan yaitu gambar grafik hasil tes tersebut, harga koefisien keseragaman dan koefisien gradasi, serta klasifikasi tanah tersebut dengan metode USGS dan ASTO. Dengan menggunakan Excel, kita bisa mengolah data tersebut ke dalam grafik semilog. Tinggal masukkan datanya dan akan menghasilkan grafik seperti di layar ini. Garis merah itu menunjukkan D10, D30, dan D60 yang kita butuhkan untuk mencari koefisien gradasi dan koefisien keseragaman. Kemudian kita pindahkan plot tersebut pada kertas grafik yang ada pada soal. Kemudian bagaimana sih mencari presentasi gravel, sand, silt, dan clay? Yaitu dengan mencari persentase tanah tertahan yang terlebih dahulu. Kan sudah kita ketahui persentase butiran yang lolos, tinggal kita hitung persentase yang tertahannya dengan cara menghitung selisih persentase lolos ayakan yang ditanyakan dengan ayakan yang sebelumnya. Misalnya ini 100 dikurangi 95 hasilnya 5, 89 dikurangi 95 dikurangi 89 hasilnya 6, 89 dikurangi 58 hasilnya 31, 58 dikurangi 11 hasilnya 47, dan seterusnya. Gravel atau kerikil yaitu dengan ukuran minimal 4,7 di ayakan nomor 4. Bisa dilihat bahwa sampai sini, dari sini sampai sini, tidak dilewati oleh grafik analisa ayakan sehingga gravelnya 0%. Sekarang sand atau pasir yaitu interval antara 4,76 sampai 0,075. Kita jumlahkan saja persentase tanah yang tertahan dalam interval tersebut, yaitu 0 ditambah 5 ditambah 6 tambah 31 tambah 47 tambah 3. Hasilnya yaitu 92%. Sekarang silt atau lanau interval 0,075 sampai 0,05 yaitu sebesar 6%, dan clay yaitu sisanya sebesar 2%. Sekarang menentukan harga koefisien keseragaman dan koefisien gradasi. Kita cari dulu D60, D30, dan D10. D10 merupakan diameter butiran di mana 10% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. D30 merupakan diameter butiran di mana 30% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. D60 merupakan diameter butiran di mana 60% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Bisa lihat nilai D60 adalah, kita lihat dulu, 60%. ini tarik garis lurus sampai sini dan langsung tarik garis ke bawah. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,25. Titik sini 0,25. Dan D30 titik di sini yaitu 0,19, dan D10 yaitu di sini
titik sini, yaitu 0,125. Rumus koefisien keseragaman dan koefisien gradasi. Kita cari dulu D60, D30. Selanjutnya koefisien gradasi yaitu rumusnya D60 per D10. Masukkan angkanya 0,25 per 0,125, hasilnya 2. Dan koefisien gradasi yaitu D30 kuadrat per D60 kali D10. Masukkan angkanya sama dengan 1,155. Selanjutnya kita klasifikasikan tanah tersebut. Pertama-tama kita tentukan apakah tanah tersebut dominan gravel atau dominan sand. Dominan gravel jika presentasi gravel lebih besar dari presentasi sand. Dominan sand apabila presentasi sand lebih dari 1 atau lebih dari atau sama dengan presentasi gravel. Karena presentasi sand lebih besar dari gravel, maka dominan sand itu ini. Sekarang kita tentukan apakah fines-nya kurang dari 5%, antara 5-12% atau lebih dari 12%. Kita lihat data fines-nya yaitu 6 ditambah 2 yaitu 8%, berarti masuk ke dalam yang ini. Terus kita tentukan lagi apakah koefisien keseragamannya lebih dari 6 apa kurang dari 6. Kita lihat koefisien keseragamannya 2 yaitu kurang dari 6, berarti masuk ke sini. Selanjutnya kita tentukan apakah silt atau clay yang dominan. Ini silt, ini clay, low plasticity atau high plasticity. Low plasticity atau clay high plasticity. Karena di dalam data lebih dominan silt, maka masuk ke dalam sini, kelompok yang ini, yaitu dengan simbol SPSM. Gravelnya kurang dari 15% di dalam data, sebesar 0, maka nama grup tersebut yaitu poorly graded sand with silt. Selanjutnya klasifikasi tanah dengan metode ASTO. Pertama-tama kita tentukan apakah material tersebut yang lolos saringan nomor 200 kurang dari sama dengan 35% atau lebih dari 35%. Dalam data yang lolos di saringan nomor 200 yaitu sebesar 2%, berarti masuk ke dalam kelompok sini yang kurang dari 35%. Kita tentukan satu persatu terlebih dahulu. Yang A1A yaitu ketika saringan nomor 10-nya maksimal 50%. Sedangkan ini 100% kan, berarti tidak masuk. Sekarang lihat yang saringan nomor 40 maksimal 50%, nomor 40, sedangkan di sini 89%, berarti tidak masuk sini. Kita lihat yang A3 minimal 51%, berarti masuk. Saringan nomor 200 maksimal 10%, berarti masuk.
Sekarang kita lihat liquid limit dan indeks plastisitas. Indeks plastisitas didapat dari liquid limit dikurangi plastis limit. 35 dikurangi 26 hasilnya 9. Kita lihat dulu A24. Liquid limitnya maksimal 40, berarti masuk. Yang A25 minimal 41, berarti tidak masuk. Yang ini masuk, yang ini tidak masuk. Kita lihat indeks plasticity-nya sebesar 9%, ini maksimal 10%, berarti masuk. Yang ini minimal 11%, berarti tidak masuk. Sehingga disimpulkan tanah tersebut termasuk ke dalam kelompok A24. Selanjutnya nomor 2. Sekarang nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil sebagai berikut. Diketahui liquid limitnya 24%, plastis limitnya 18%. Diminta yaitu gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar yang terlampir. Yang kedua, klasifikasikan dengan metode ASTO. Karena yang diketahui hanya berat butiran yang tertahan dalam gram, kita harus merubah dulu ke dalam persentase. Dengan cara berat butiran yang tertahan dibagi jumlah berat butiran semuanya dikali 100%. Hasilnya yaitu persentase butiran yang tertahan. Dari persentase butiran yang tertahan kita juga dapat mendapatkan persentase butiran yang lolos. Dengan menggunakan Microsoft Excel, kita dapat merubah data tersebut ke dalam grafik semilog, sehingga didapatkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, grafik tersebut kita pindahkan plot tersebut kepada kertas grafik yang disediakan. Dengan cara yang sama seperti nomor 1, kita bisa mengetahui berapa persen gravel, sand, silt, dan clay-nya. Yang gravel yaitu 5 ditambah 14 ditambah 13, yaitu 32%. Yang sand yaitu 17 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 9 tambah 8 tambah 3, hasilnya yaitu 63%. Dan silt yaitu 5%. Dan clay 0% karena tidak dilewati garis grafik analisa ayakan. Selanjutnya, kita klasifikasikan tanah tersebut dengan metode ASTO. Kita cek dulu apakah yang lolos saringan nomor 200 lebih dari 35% atau kurang dari 35%. Ini kurang dari 35%, berarti masuk ke dalam kelompok yang di sini. Kita cek satu persatu. A1 yaitu saring dengan saringan nomor 10 maksimal 50%. Ini masuk.
saringan nomor 40 maksimal 30% masuk. Yang saringan nomor 200 maksimal 15% masuk juga. Kita lihat indeks plastisitasnya sebesar 6%, masuk juga ke sini. Bisa disimpulkan bahwa tanah tersebut masuk ke dalam kelompok A1A. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.